Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin imamil mursyidin wal muttaqin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ayyuhal kiram rahimakumullah, para alim ulama, para ajengan rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bermuajahah, untuk mengingatkan kita semua akan arti penting sejarah Islam dan bagaimana kemudian kaum muslimin khususnya di tanah air mendapatkan luka yang sangat dalam tentang yang diakibatkan oleh pemberontakan Partai Komunis Indonesia di tanah air. Sesungguhnya secara ideologis ajaran komunisme adalah paham yang memang menempatkan agama sebagai musuh, yang menempatkan agama sebagai salah satu bentuk yang harus kemudian dihilangkan dan dimusnahkan menurut keyakinan dan cita-cita dari komunisme. Itulah sebabnya di dalam sejarah nasional kita, sejarah perkembangan Islam dan juga sejarah perkembangan negeri ini, umat muslim mengalami sekurang-kurangnya 2 kali luka yang sangat dalam. Ini yang paling sedikit yang bisa dicatat, bagaimana komunisme telah menorehkan luka dan telah menumpahkan darah umat Islam di tanah air. Hanya saja barangkali yang kita mesti kemudian waspadai bahwa berbagai macam luka di dalam sejarah yang telah dicatat oleh para sejarawan, tapi pada kondisi saat ini ada upaya sangat serius untuk kemudian bukan saja untuk mengubur sejarah, tapi memutarbalikkan sejarah. Bahwa komunisme bila dikatakan sebagai ideologi yang telah mati, maka sebetulnya tidak ada satupun ideologi yang dikatakan mati selama masih ada orang yang memeluknya, selama masih ada orang yang kemudian menganutnya, dan selama masih ada kajian-kajian yang mencoba untuk menyebarluaskannya. Dan kita melihat bahwa di tanah air, paham komunisme memang masih ada walaupun dipeluk dan dianut segelintir orang, tetapi riak gelombangnya dan percikan panasnya masih terasa. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya upaya untuk bukan sekedar mengubur, tapi memutarbalikkan fakta. Bahwa pada hari ini kita bisa melihat di berbagai macam opini, tulisan, komentar yang bermunculan di media massa juga di sosial media, ada upaya untuk menempatkan komunisme dan Partai Komunis Indonesia bukan sekedar sebagai kemudian korban, tapi mereka juga kemudian justru mempersalahkan kaum muslimin di tanah air yang mereka menuding bahwasannya mereka orang-orang komunisme, khususnya anggota komunisme, menjadi korban pembantaian yang dilakukan oleh kaum muslimin di tanah air. Upaya ini mereka lakukan untuk menumbuhkan empati dan simpati baik dari kalangan dalam negeri maupun dunia internasional, sambil menutupi kebatilan dan kekejaman yang dilakukan oleh para penganut ideologi komunisme ini. Yang pertama, bahwasanya orang-orang komunisme mereka menyatakan bahwa tidak ada pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada tahun 65. Ini suatu hal yang merupakan kepalsuan dan kebohongan yang disampaikan. Karena bila kita melihat kepada apa yang terjadi di tanah air pada saat terjadinya peristiwa G30 atau gerakan 30 September, bahwa sebetulnya secara jelas di dalam harian Suara Rakyat milik komunis pada tanggal 2 Oktober tahun 65 dengan jelas dinyatakan oleh PKI bahwa mereka berhasil mengamankan Dewan Jenderal dan membentuk Dewan Revolusi Indonesia di bawah Letnan Kolonel Untung. Nah, ini menunjukkan bahwasanya merupakan bukti bahwa PKI terlibat di dalam peristiwa pemberontakan 30 September. Dan banyak lagi catatan sejarah yang menunjukkan bahwa mereka berada di belakang penumpasan sejumlah jenderal-jenderal yang mereka anggap sebagai musuh. Dan sebelum peristiwa 30 yang terjadi, telah terjadi pertemuan antara Aidit dengan tokoh pimpinan komunis Cina pada saat itu, di mana Aidit mengkhawatirkan bila
Soekarno turun dari tampuk kekuasaan, maka akan menyebabkan hilangnya pengaruh, bahkan bukan tidak mungkin akan dilarangnya kemudian perkembangan komunisme di Indonesia. Oleh karena itu, mereka mendahului dengan memunculkan isu bahwa akan ada kudeta oleh sejumlah jenderal angkatan darat. Dan hal ini mereka buktikan dengan terjadinya peristiwa gerakan 30 September yang kemudian menghilangkan sejumlah nyawa jenderal dan juga beberapa tokoh-tokoh Islam di tanah air. Ini kebohongan pertama yang mereka lakukan, yang mereka tujukan agar kemudian seolah-olah PKI bersih, seolah-olah orang-orang komunis Indonesia sama sekali tidak terlibat, tetapi ini merupakan terjadi intrik internal di tubuh TNI Angkatan Darat. Opini ini sekarang dikembangkan terus-menerus dan mereka ingin menutup kenyataan bahwa sebetulnya Aidit Untung dan tokoh-tokoh PKI terlibat di dalamnya. Yang kedua kemudian peristiwa pembantaian terhadap ribuan Muslim di Madiun dalam peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh Musso dan juga Amir Syarifuddin. Mereka nyatakan bahwa ini merupakan sebuah peristiwa terjadi akibat provokasi yang dilakukan oleh sejumlah lawan-lawan politik yang kemudian memunculkan kekecewaan dan berubah menjadi pemberontakan. Nah, ini pun satu hal yang sangat tidak mungkin terjadi. Karena apa yang dilakukan oleh Musso juga sebetulnya bila kita membaca sejarah, Aidit pun terlibat di dalamnya. Ini merupakan sebuah tindakan untuk menunjukkan kekuatan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Di mana bila kita membaca bahwa pemberontakan itu terjadi setelah kegagalan perjanjian US Renville di tanah air yang waktu itu justru menyebabkan semakin mundurnya dan hilangnya ke wilayah-wilayah Indonesia akibat harus mengakui hasil perjanjian US Renville. Ini yang menyebabkan kekecewaan sejumlah tokoh-tokoh Muslim dan juga para politisi lainnya yang kemudian menyebabkan jatuhnya Kabinet Syarifuddin dan kemudian akhirnya mendorong terjadinya pemberontakan PKI di Madiun dan membunuh ribuan Muslim, baik itu kalangan santri, kiai, juga sejumlah aparat yang mereka anggap sebagai musuh dari Partai Komunis Indonesia. Para asatid, para ajengan, para kiai, ayyuhal hafidhil kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua peristiwa ini saja yang coba untuk ditutup dan mereka putar balikan, ini terlihat bahwasanya memang mereka ingin lepas tangan, ingin mencuci tangan mereka, dan ingin kemudian mereka melemparkan tuduhan ini kepada pihak lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa yang kita mesti kemudian juga ingat bahwa sekarang pun muncul upaya bahwa katanya Presiden Soekarno tidak terlibat dan tidak kemudian memiliki andil di dalam perkembangan komunisme dan juga sejumlah pemberontakan komunisme di tanah air. Namun bila kita menelusuri dengan jelas sejarah, siapa yang memunculkan ideologi Nasakom? Maka itu adalah Soekarno. Dan ketika terjadi pemberontakan PKI di Madiun, pada saat itu orang mempersalahkan Partai Komunis Indonesia. Namun kemudian tokoh proklamator Indonesia Soekarno menolak untuk menyalahkan komunisme dan dengan mengatakan bahwa ini adalah akibat ulah oknum Partai Komunis Indonesia itu Musso dan menolak untuk kemudian pelarangan dan pembubaran dari Partai Komunis Indonesia. Bahkan dengan ajaran Nasakomnya, Soekarno pun menentang dan juga menantang siapa saja yang ingin menghapuskan dan tidak setuju dengan Nasakom. Dengan mengatakan siapa yang melawan Nasakom, maka sama dengan melawan Pancasila. Karena Nasakom adalah Pancasila. Tindakan ini tidak bisa untuk kemudian ditutup-tutupi bahwa bagaimanapun ada andil dari Presiden RI yang pertama itu Soekarno dalam pembiaran dan berkembangnya paham komunisme di tanah air. Para hadirin jamaah, para asatid ayyuhal kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sangat penting bagi kita sebagai penutup dari Al-Fakir untuk kembali kita membuka sejarah dan menyampaikan ini kepada generasi berikutnya. Karena yang menjadi sasaran dari pemutarbalikan fakta ini adalah kalangan muda yang mereka tidak paham sejarah dan juga yang lebih fatal mereka tidak meyakini kebatilan dari ideologi komunisme. Mudah-mudahan Allah memberikan kita perlindungan dan juga Allah menjaga generasi kita agar jangan sampai terulang kembali pemberontakan komunisme dan juga terjadinya kekejaman yang mereka lakukan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.